Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Fatima. Di sini akan presentasi mata kuliah hadis tarbawi dengan tema metode drama. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khifdi zakati Ramadana fa'atani ati faja'ala yahsu min ta'ami fa'akhadtuhu wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni mutajin wa alayya iyalun wa li hajatun syadidatun wa qala faqallaitu anhu fa asbahtu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Hurairah ma fa'ala asirukal barikhatta qala qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu faqallaitu sabilahu qala ama qad kadabaka wa sayaudu fa'araftuhu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaudu farasattuhu faja'a yahsu min ta'ami fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun la a'udu farahimtuhu fakhallaytu sabila fa asbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Hurairah ma fa'ala ashiruka qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaytu sabilahu qala amma innahu qad kadabaka wa sayaudu farasatuhu as-salisata faja'a yahsu min ta'ami fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillahi wa hadha akhiru salasi marrati annaka tas'umu la ta'udu summa ta'udu qala da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha qultu ma huwa qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtimal ayat fa innaka lan yazala 'alaika minallahi khafidun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha fakhallaytu sabilah fa asbahtu faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala ashirukal barihata qultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'unillahu biha fakhallaytu sabila qala ma hiya qultu qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahtimal ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala li lan yazala 'alaika minallahi khafidun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbiha wa kanu ahrasa syai'in 'alal khairi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhubun ta'lamu man takhatibu mundu salasi layalin ya Aba Hurairah qala la qala dzalika syaitan rawahul Bukhari. Lalu yang selanjutnya ini kosakata atau mufradat dari hadisnya itu. Yang pertama ini ada zakati Ramadana yang artinya zakat fitrah. Lalu wakalani Rasul mewakilkan kepadaku yahsu mengambil segenggam fa'akhadtuhu maka aku tangkap dia fakhallaytu anhu maka aku lepaskan dia la arfa'annaka sungguh akan aku laporkan engkau fa inni mutajun sesungguhnya aku orang yang berhajat atau miskin wa alayya iyalun aku harus memberi nafkah keluarga farasatuhu maka aku mengawasinya asiruka tawananmu idza awaita ketika kamu akan berangkat wakanu mereka atau sahabat. Lalu selanjutnya ini terjemahannya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan saya untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Kemudian ada seseorang datang dan mengambil segenggam makanan. Maka orang itu saya tangkap dan saya berkata, sungguh kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata,
Sungguh, saya adalah orang yang miskin dan saya mempunyai banyak tanggungan keluarga, serta saya sangat membutuhkan makanan. Maka saya lepaskan orang itu. Pagi harinya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengeluh sangat membutuhkan makanan, sedangkan ia mempunyai banyak tanggungan keluarga, maka saya kasihan kepadanya, lantas saya lepaskan." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia berdusta kepadamu dan ia akan datang lagi." Saya percaya ia akan datang lagi karena Rasulullah SAW telah menyabdakan hal itu. Maka saya awasi dia. Kemudian orang itu menyabdakan hal itu. Kemudian orang itu datang lagi dan mengambil segenggam makanan. Maka saya berkata, "Sungguh kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW." Ia menjawab, "Maafkan saya karena sesungguhnya saya adalah orang miskin dan mempunyai banyak keluarga. Saya tidak akan mengulanginya lagi." Saya pun merasa kasihan kepadanya, maka saya lepaskan. Pagi harinya Rasulullah SAW bertanya kepada saya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengeluh sangat membutuhkan makanan, sedangkan ia mempunyai banyak keluarga, maka saya merasa kasihan kepadanya. Lantas saya lepaskan." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia berdusta kepadamu dan ia akan kembali lagi." Kemudian saya jaga benar untuk ketiga kalinya. Tiba-tiba ia datang kembali dengan mengambil segenggam makanan. Maka orang itu saya tangkap dan saya berkata, "Sungguh kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah perbuatan yang ketiga kalinya, di mana kamu berjanji tidak akan mengulangi, tetapi ternyata kamu mengulangi lagi." Lalu setannya ini berkata, "Lepaskan saya, pasti saya ajarkan beberapa kalimat yang mana Allah memberi manfaat kepadamu dengannya." Saya bertanya, "Apakah kalimat itu?" Ia berkata, "Apabila kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Maka kamu senantiasa mendapat perlindungan dari Allah dan setan tidak akan datang mendekat kepadamu sampai waktu pagi." Kemudian pencuri itu dilepaskan. Pagi harinya Rasulullah SAW bertanya kepada saya, "Apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, ia memberitahu kepada saya beberapa kalimat yang mana Allah memberi manfaat kepada saya dengannya, maka saya lepaskan." Dia bertanya, "Kalimat-kalimat apa itu?" Saya menjawab, ia berkata kepada saya, "Apabila kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir, yaitu ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Dan ia berkata pula kepada saya, "Niscaya Allah selalu memberi perlindungan kepadamu dan setan tidak akan datang kepadamu sampai waktu pagi." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya ia berkata benar kepadamu, walaupun ia adalah pembohong. Tahukah kamu siapa yang datang kepadamu selama 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" Saya menjawab, "Tidak tahu." Beliau bersabda, "Itu adalah setan." Lalu selanjutnya adalah penjelasan atau syarah dari hadis tersebut. Hadis itu menjelaskan bahwa Abu Hurairah dipercayakan atau dijadikan wakil Rasul untuk menjaga zakat fitrah. Wakil di sini itu akan melaksanakan segala pekerjaan yang diwakilkan atau akan mengatur segala kebijakan dengan izin orang yang mewakilkan. Zakat fitrah di situ tuh disebut zakat Ramadan karena hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Artinya boleh dikeluarkan pada bulan Ramadan sekalipun waktu kewajibannya pada malam takbiran. Harta zakat fitrah atau kurma itu dihimpun oleh para sahabat untuk dibagikan kepada yang berhak pada malam takbiran atau malam lebaran Idul Fitri. Nah, ketika Abu Hurairah menjaga harta zakat itu dicuri oleh seseorang yang berpengalaman, oleh seseorang yang berpenampilan miskin sebanyak segenggam tangannya. Lalu ia ditangkap oleh Abu Hurairah dan akan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Tapi pencuri tersebut beralasan, "Saya ini orang miskin, saya punya keluarga yang sangat membutuhkan." Maka pencuri ini dilepaskan. Pagi harinya Abu Hurairah ditanya Rasul, "Apa yang engkau lakukan terhadap tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menceritakan kejadian semalam dan karena kasihan pencuri itu dilepas. Rasul pun bersabda, "Ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu." Sesungguhnya ia berdusta kepadamu dan ia akan kembali lagi. Lalu Rasulullah memberi isyarat bahwa alasan pencuri itu bohong atau sekedar membohongi Abu Hurairah dan beliau mengetahui bahwa pencuri itu akan kembali. Dan itu merupakan salah satu mukjizat beliau, mengetahui apa yang tidak diketahui oleh umumnya manusia termasuk Abu Hurairah.
Abu Hurairah itu dapat melihat pencuri sekalipun setan, karena dalam periwayatan Abi Al-Mutawakkil bahwa ketika Abu Hurairah lapor kepada Rasul, dipesan ketika kamu ingin menangkapnya, bacalah doa Subhanaman sakharaka Muhammadin, yang artinya Maha Suci Zat yang menundukkan engkau kepada Muhammad. Lalu ketika dibacakan doa ini, Abu Hurairah bilang, ketika aku bacakan doa ini, dia berdiri di hadapanku dan aku tangkap dia. Pada malam kedua ternyata betul, datang lagi seorang pencuri tersebut yang mencuri segenggam makanan dari harta zakat dan ditangkap serta dilepas. Karena alasan yang sama, kemudian mendapat komentar yang sama dari Rasulullah. Pada malam ketiga terulang kembali dan tidak ada maaf dari Abu Hurairah, karena ia selalu bohong dan bohong. Tetapi kepandaian pencuri ini memang luar biasa. Pada saat ketika akan ditindak tegas, ia menggunakan jurus yang tegu untuk menghindarkannya. Pencuri itu berkata, Da'ni u'allimuka yanfa'uka Allahu biha. Artinya, lepaskan aku, pasti aku ajarkan beberapa kalimat yang mana Allah memberi manfaat kepadamu dengannya. Nah, maksud dari kalimat yang akan diajarkan itu ayat kursi. Barang siapa yang membacanya, niscaya Allah memberi perlindungan dan setan tidak akan datang kepadanya sampai waktu pagi. Kemudian pencuri itu dilepaskan. Lalu pagi harinya Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang engkau lakukan terhadap tawananmu semalam? Ia menjawab, aku lepas karena ia mengajarkan aku beberapa kalimat yang bermanfaat. Apa itu, sahut Rasul? Abu Hurairah menjelaskan sebagaimana keterangan dari pencuri yang tertangkap tersebut, yakni barang siapa yang membacanya, niscaya Allah memberi perlindungan dan setan tidak akan datang kepadanya sampai waktu pagi. Lantas beliau itu menjawab, Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhubun. Sesungguhnya ia berkata benar kepadamu, tapi ia adalah pembohong. Dalam hadis itu terjadi suatu proses pembelajaran. Guru yang sebenarnya adalah Nabi, Abu Hurairah sebagai murid, dan materi yang pengajarannya tentang keutamaan ayat kursi. Metode pengajarannya yang digunakan itu dramatisasi atau sosiodrama, yakni bentuk metode pengajar dengan memerankan cara bertingkah laku di dalam hubungan sosial suatu tema. Adapun pencurian harta zakat sebagai sebab urutnya hadis atau sebab timbulnya pengajaran. Dalam ilmu hadis itu, pengakuan Nabi terhadap apa yang dilihat dan apa yang didengar seorang sahabat itu disebut hadis takriri. Jadi hadis yang tadi saya bacakan itu disebut hadis takriri. Aktor drama dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama penjaga harta zakat, pencuri, dan guru. Penjaga harta zakat ini dilakukan oleh Abu Hurairah yang kemudian menerima pengajaran sebagai murid. Sebagai murid, Abu Hurairah ini merasa termotivasi menerima pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Lalu pencuri ini dilakukan oleh setan yang sangat sesuai dengan karakternya. Di sini setan juga menunjukkan kelemahannya ketika dibacakan ayat kursi. Lalu yang ketiga, guru ini dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW yang membenarkan materi ajaran yang disampaikan Abu Hurairah tentang pengajaran setan. Rasulullah mengajarkan keutamaan ayat kursi melalui proses sebab wujud pencurian harta zakat yang dijaga Abu Hurairah agar lebih mudah dipahami dan lebih dirasakan pada saat terjadi. Lalu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, pengajaran tentang keutamaan ayat kursi dengan menggunakan metode sosiodrama. Yang kedua, aktor pengajar ayat kursi, setan lebih mengena karena ia akan langsung terpengaruh dari bacaan ayat tersebut. Yang ketiga, jin dan setan dapat mengganggu makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Yang keempat, pencuri tidak dipotong tangannya karena lapar atau karena belum mencukupi batas minimal atau nisabnya. Yang kelima, boleh menerima alasan orang yang diduga benar. Yang ketujuh, Nabi melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia atau hal gaib. Lalu yang terakhir, boleh menghimpun dan menerima zakat fitrah sebelum malam takbiran dan mewakilkan kepada orang lain untuk menjaga dan membagikannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.